Nama Hotman Paris kini tak saja dikenal sebagai pengacara kondang. Beberapa kasus yang tengah dihadapi membuatnya harus bolak-balik menempuh jalur hukum, termasuk melayangkan somasi kepada rival-rival yang berkasus dengannya. Yang terakhir, aksi selebgram Kenzi Mailin yang membuat video sambil menjelek-jelekan namanya membuat Hotman pun menjadi geram dan berniat untuk mensomasi selebgram berusia 18 tahun itu. Sempat dicecar dengan banyak pertanyaan bak pesakitan, Kenzi yang dipertemukan dengan Hotman akhirnya meminta maaf hingga meneteskan air mata. Ia pun bersimpu dan mencium tangan Hotman dengan penuh rasa hormat. Benarkah sang pengacara telah memaafkan Kenzi yang telah menghinanya di media sosial? Di sisi lain, perseteruan antara Hotman Paris dengan Rasman Arif Nasution bergulir semakin panas. Menurut pengakuan Hotman, Rasman segera dipanggil oleh pihak berwajib pada Senin 8 Agustus 2022 setelah sempat mangkir dari panggilan sebelumnya. Seberapa jauh keinginan Hotman agar Rasman dapat segera dihukum. Sementara itu, kasus berbeda versus Iklim Hakim, mantan aspri Hotman Paris juga masih bergulir. Ya, dugaan kasus pelecehan seksual yang dialamatkan Kim kepada Hotman pada akhirnya tidak diakui oleh Kim sendiri. Lantas, benarkah Hotman tetap tidak ingin berdamai dengan Iklim Hakim dan masih ingin melanjutkan proses hukum yang tengah berjalan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi selebgram Kenzi Mailin yang mengunggah video sambil menjelek-jelekan nama Hotman Paris membuat sang pengacara pun menjadi geram dan berniat untuk mensomasi selebgram muda tersebut. Dengan caranya yang unik, Hotman yang dipertemukan dengan Kenzi secara khusus mencecar banyak pertanyaan kepada Kenzi bak seorang pesakitan. Dengan susah payah, nampak menahan diri agar tidak menangis. Kenzi pun akhirnya mengaku kalau ia ingin pansos lewat media sosial dengan cara membawa-bawa nama besar Hotman Paris Hutapea. Lantas, seperti apa cara jitu Hotman ketika membuat rival-rivalnya takluk, termasuk Kenzi, wanita muda berusia 18 tahun itu? Sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek dan ternyata ini cewek yang mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari asli gua. Kenzi ini apakah mau pansos atau mau menunjukkan memang sih gue bilang aja oke bunga gitu loh. Tapi kan aku udah terbiasa dikelilingi cewek cantik seperti itu. Nah dibilang, wah aku nggak mau sama kamu katanya kan. Gimana orang di Atlas ada sekarang ratusan cewek nunggu aku tiap hari kan. Oke, jadi itu yang saya marah banget ya. Dan yang saya bikin marah lagi, makanya saya kaitkan ke Dr. Cali karena dia pegang skincare sambil ngomong itu di video. Sebelum saya mengatakan bahwa masalah ini selesai, kita dengarkan dulu dong penyebab masalahnya kan dia. Coba ngomong gimana? Kenapa kamu bergaya banget seolah-olah kamu paling cantik, seolah-olah aku pernah ngerayu kamu, seolah-olah aku naksir kamu. Gua kenal aja kamu kagak gitu loh. Coba dijawab sekarang. Saya akui kesalahan saya minta maaf kepada Bang Hotman karena saya sudah menjelek-jelekkan Bang Hotman dengan memfitnah Bang Hotman.
Lu pansos nggak sih waktu itu? Kamu mau pansos nggak? Hah? Iya. Lu nangis sekarang. Kemarin kau pakai apa? Perannya kelihatan. Tadi udah ketemu, dia udah minta maaf nangis-nangis. Dia minta maaf nangis-nangis, dia ngaku bahwa dia memang pansos. Momen bertemunya Kenzi dan Hotman Paris menjadi sebuah pemandangan tersendiri ketika Kenzi mengakui kesalahan dan juga memberikan pengakuan di hadapan sang pengacara. Tidak cuma itu saja, Kenzi pun akhirnya menyerah. Ia pun berdiri dari ketenangan duduknya, lalu berjalan menuju ke arah Hotman dan tidak disangka bersimpu untuk meminta maaf sambil mencium tangan Hotman. Somasi yang awalnya akan dilayangkan Hotman kepada perempuan muda itu pun akhirnya batal dilakukan lantaran Hotman Paris memilih jalan damai dengan Kenzi. Namun benarkah di balik ucapan maaf Kenzi kepada Hotman, ia pun menyimpan sebuah keinginan untuk masuk dalam barisan panjang asisten pribadi Hotman Paris ke depannya? Jadi gitu deh, kalau mau pansos, oke lah. Itu semua orang ingin pansos, cuma acaranya beda-beda. Semua orang ingin terkenal, itu adalah hak semua manusia, itu kodrat manusia. Lain kali bikinlah lebih elegan gitu loh, ya. Elegan kalau mau pansos. Sungkem. Tangan dong. Lurus dong bang rambutnya. Ada maunya. Jangan bang. Udah. Berarti dimaafin ya? Ya dimaafin. Saya udah maafkan PJ tadi, udah nangis, dia cium tangan saya, udah nggak jadi, udah damai, udah salaman tadi. Ya lihat dulu dong, belum, lihat dulu lekuk-lekuknya seksi nggak gitu loh. Tapi sudah menjadi kriteria abang nggak sih kan? Baru 60%. Rasman dikabarkan akan segera dipanggil oleh pihak berwajib pada Senin mendatang. Lantas benarkah Hotman Paris pun juga berharap agar Rasman segera dihukum? Dan bagaimana Hotman menyindir Rasman soal kasusnya dengan mantan asprinya atas dugaan pelecehan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat ulang tahun untuk Inten Investigasi yang ketiga. Semoga di hari ulang tahun yang ketiga ini investigasinya semakin mantap. Sukses terus. Kasus demi kasus bergulir. Perseteruan Hotman Paris dengan Rasman juga mengundang perhatian publik. Hotman pun beberkan sebuah kabar bahwa seterunya sesama pengacara itu akan dipanggil oleh pihak berwajib pada hari Senin 8 Agustus 2022 setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan. Beberapa kasus memang menjadi alasan mengapa Hotman dan Rasman yang memiliki profesi yang sama sebagai advokat justru tidak berhenti bersitegang. Salah satunya, Hotman Paris pernah menuding seseorang menjadi dalang di balik aksi malpraktek yang dialami mantan asprinya. Benarkah orang yang dimaksud adalah Rasman? Sejauh mana kasus dua pengacara itu bergulir, bahkan hingga melebar ke banyak hal, sehingga Hotman pun berharap besar agar Rasman segera dihukum. Rasman sudah dipanggil 3 minggu lalu, tapi Rasman kirim surat minta pengunduran diri 3 minggu ke Mabes Polri. Saya dengar Rasman akan diperiksa lagi hari Senin. Jadi Anda siap-siap dari pagi di Mabes hari Senin. Saya ini punya data, punya fakta. Ya sudahlah, bilang sama Hotman. Hotman harus ngomong ke saya, Adinda Rasman. Saya sudah kalah.
Karena kalau dia memang mau keras, laporkan terus Iklim Hakim. Laporkan Kim, laporan saya juga dilaporkan saya, baru kita fight. Tapi belum apa-apa, pengacaranya udah jumpa tuh sama Farhad Abbas. Tidak cukup sampai di situ. Hotman Paris pun juga menyindir Rasman sebagai pengacara yang dikenal dengan sifat temperamennya atas kasus dugaan pelecehan kepada mantan ASPRI bernama Claudia Senduk. Diakui Hotman, Claudia bersama Dennis telah menghubungi dirinya terkait bukti-bukti yang akan diajukan Claudia ke meja hukum yang dianggap Hotman sebagai bukti kuat yang tidak bisa disepelekan. Tidak lupa, Hotman pun juga menyindir sang lawan dengan menyebut jika ingin menyerang dirinya, Rasman pun harus kuat seperti dirinya. Mantan ASPRI-nya itu jujur, dia sama Dennis sering telepon saya. Sebelum dia lapor polisi, justru dia nanya ke saya, ada unsur nggak untuk melaporkan? Saya tanya, apa bukti kamu? Dia bilang ada video. Bukan video, ada rekaman pembicaraan di mobil yang menguraikan apa yang mereka lakukan. Ya kalau begitu itu udah cukup jadi bukti awal. Justru kalau dia itu sama Dennis aktif. Makanya kalau ngelawan Hotman itu 3A. Amati, analisa, etek saya itu tenang tapi otak gue jalan terus. Jadi mereka itu konsultasi sama saya bilang, oke, ada bukti, silakan. Drama antara Hotman Paris dan Iklim Hakim tak kunjung usai, meski Iklima menarik ucapan yang menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan kepada dirinya. Benarkah Hotman pun tetap tidak mau berdamai dan akan terus melanjutkan proses hukum yang telah berjalan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Yuk, dari Bang Opi Kumis, selamat ulang tahun yang ketiga buat Inten Investigasi. Mudah-mudahan selalu sukses, selalu barokah, dan selalu mendapat tempat bagi pemirsa semua. Terima kasih. Dari Bang Opi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus perseteruan Hotman Paris dengan Iklim Hakim, sang mantan asisten pribadi atas dugaan kasus pelecehan seksual tidak kalah menariknya. Kalau di awal, Iklima dengan mantan kuasa hukumnya Rasman menuntut Hotman Paris ke jalur hukum lantaran tidak terima dengan perlakuan Hotman kepadanya. Maka kini Iklima pun tidak mengakui bahwa dugaan pelecehan seksual itu keluar dari mulutnya. Sebelumnya, Iklima pun juga membongkar segala dugaan tindakan tidak menyenangkan yang pernah dilakukan oleh Rasman, sang mantan pengacara. Iklima pun bahkan juga memutarkan rekaman suara percakapan dengan Rasman yang mensinyalirkan bahwa dirinya telah dijebak. Maka, aksi damai seolah terlihat dari kubu Iklima bahwa ia pun ingin kembali merajut hubungan baik dengan Hotman seperti dahulu. Namun benarkah Hotman tetap tidak mau berdamai dengan sang mantan asisten pribadi dan masih ingin melanjutkan proses hukum yang telah berjalan? Iya betul, ada bukti berupa rekaman suara. Dan itu ada beberapa. Enggak berbohong. Dan itu saya lakukan untuk memprotek diri saya. Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu, lebih berhati-hati. Pertama aku nggak kaget. Cuman sempat kayak nggak nyangka, tapi nggak kaget juga gitu loh. Aku tetap percaya kok sama yang diomongin gitu. Karena memang sebelumnya aku juga pernah dengar dari orang, tapi aku pikir ya udahlah biarin aja gitu kan urusan mereka. Tapi ternyata itu beneran terjadi gitu. Kalau dia mengatakan tidak melecehkan, sudah ada preskon di depan media, terus kalau dia merasa nggak dilecehkan, terus kami preskon buat apa? Kan dia minta supaya saya mau mensomasi
seorang Hotman secara terbuka sehingga Hotman Paris itu supaya datang hadap saya. Maksudnya apa itu? Berbicara baik-baik. Kalau nggak dilecehkan, apa artinya? Kalau dia mau saja, ngapain dia ribut? Emang bisa, Pak? Jadi anak ini mungkin masih baru, belum paham. Tapi jangan kemaru, nanti lepas dari Hotman, kejerat ke saya. Saya yang jerat dia nanti secara hukum. Rasman nggak ada apa-apanya, nggak panas. Ini nih, bilang sama dia ini. Ijazah palsu itu Pak, akhirnya terungkap gimana nih Pak? Satu persatu terungkap, Bang. Sejak dari awal, saya udah ngomong. There is something wrong about ini orang. Ada sesuatu yang salah. Saya udah bilang dari awal. Begitu dia mulai memakai aspri, saya bilang sama asisten saya, perhatikan, bakal ada skandal. Dan Anda lihat sendiri kan, kalau saya mah nggak ada skandal orang. Ceweknya ngantri mendekatin aku. Tunggu proses hukum. Tunggu proses hukum. Sempat dibantu Rasman sebagai kuasa hukum saat Iklim Hakim bersitegang dengan Hotman Paris, Iklima yang kini menarik ucapannya dikabarkan terus mencari jalur damai secara kekeluargaan agar bisa kembali akur dengan Hotman Paris. Sejauh mana Iklima mengupayakan jalan damai tersebut atas permasalahannya dengan Hotman di saat keduanya telah menjadi terlapor atas kasus dugaan pencemaran nama baik, bahkan sudah menjalani pemeriksaan dari pihak berwajib. Ya nggak terlalu dikhawatirkan lah, nggak terlalu dikhawatirkan, cuman tetap kita pantau ya. Gimana? Diupayakan untuk itu ya. Diupayakan ya. Saya dan Bang Hotman itu ya kenalnya udah lama ya, dari tahun 2012. Ya 2012 saya kenal Bang Hotman. Ya sampai hari ini hubungan baik-baik saja. Dia kan termasuk ya salah satu inspirator saya untuk menjadi seorang pengacara ya. Ini tidak ada masalah secara pribadi ya. Itu kita akan upayakan karena itu kan salah satu yang terbaik kita anggap untuk menyelesaikan masalah klien kami Kim. Kalau Kim mengaku siapa dalangnya, maka kemungkinan sanksi hukumnya lebih ringan di pengadilan nanti. Saya tidak bisa bicara dulu apakah damai atau tidak, tapi saya bicara dulu dari segi hukum. Kalau dia mengaku secara jujur di penyidik, mungkin yang bisa saya katakan mungkin kering, nanti sanksi hukumnya lebih ringan. Itu aja dulu. Soal apakah berdamai itu saya belum bisa ngomong. Tapi memang tujuan saya utama adalah untuk menangkap dalangnya siapa, dan aku tahu siapa dalangnya. Kalau you sudah berdamai Hotman dengan Kim juga begitu, berbaik-baiklah kalian dan saya senang. Tapi jangan seret-seret nama gua. Kalau lu buat itu, berarti lu cari perkara dong sama kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.